Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan membahas tentang selalu bersama malaikat dalam keseharian. Harap disimak videonya. Bisa dilihat, di sini terdapat infografis. Ada sholat, berdoa, membaca Al-Quran, berbagi, memberi makan ternak, kerja bakti, menolong orang, dan menyiram tanaman. Itu merupakan contoh dari kegiatan mengamalkan iman kepada malaikat Allah dalam kegiatan sehari-hari. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu makna beriman kepada malaikat. Kata malaikat berasal dari bahasa Arab malak, jamaknya malaikah. Kata malak berasal dari akar kata alq atau aluka, yang artinya risalah atau mengemban amanat. Iman kepada malaikat memiliki 4 unsur, yaitu 1. Mengimani wujud dan penciptaan malaikat. Malaikat merupakan makhluk Allah yang berasal dari alam gaib, yang tercipta dari cahaya atau nur. Wujud malaikat tidak akan pernah berubah, tidak bertambah tua, atau tidak bertambah muda. Kondisi malaikat sampai detik ini masih tetap sama, seperti ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengimani semua malaikat. Setiap orang yang beriman diwajibkan untuk mengimani seluruh keberadaan malaikat, baik yang keberadaannya disebutkan maupun yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ketiga, mengimani sifat-sifat malaikat. Sifat malaikat adalah suci dari sifat-sifat jin dan manusia. Seperti tidak ada hawa nafsu, tidak ada rasa lapar, tidak makan dan minum, tidak merasa sakit, dan tidak tidur. Yang keempat yaitu mengimani tugas-tugas malaikat. Apa saja sih tugas-tugas malaikat? Tugas-tugas malaikat menurut Al-Quran: 1. Membawa kebaikan dan menyebarkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. 3. Meneguhkan hati para nabi dan kaum mukmin. 4. Mendatangkan azab bagi umat yang zalim dan mengingkari ayat-ayatnya. 5. Menolong manusia dengan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Mencatat segala perbuatan manusia. 7. Membantu meningkatkan rohaniah manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, mengenai perbedaan antara malaikat dan manusia. Perbedaannya dapat dilihat dari berbagai sudut, di antaranya 1. Proses kejadian. Dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 26 dijelaskan bahwa asal kejadian manusia berasal dari tanah, sedangkan asal kejadian malaikat dijelaskan di dalam hadis, yaitu malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. 2. Sifat-sifatnya. Sifat manusia dan malaikat tentu berbeda. Sifat manusia yaitu makhluk kasat mata, berjenis kelamin, memiliki akal, nafsu, dan perasaan, dan ada yang patuh, namun banyak pula yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat malaikat yaitu makhluk alam gaib, bukan perempuan dan juga bukan laki-laki, tidak memiliki nafsu dan perasaan, tidak mengalami fase-fase perubahan, dan merupakan makhluk Allah yang sangat patuh. Yang ketiga yaitu kedudukan dan keberadaan. Kedudukan dan keberadaan manusia dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, ialah sebagai khalifah di muka bumi. Sedangkan kedudukan dan keberadaan malaikat ialah mengawasi gerak-gerik perbuatan manusia, mencatat amal perbuatan kebaikan atau keburukan yang dilakukan oleh manusia, mencabut nyawa manusia, mengajukan pertanyaan di alam barzah, dan menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul, atau melakukan tugas-tugas lainnya. Selanjutnya yaitu tanda-tanda iman kepada malaikat. Keimanan yang dimiliki seorang muslim harus dibuktikan. Tidak cukup hanya dikatakan, termasuk iman kepada malaikat. Apa saja sih tanda-tanda iman kepada malaikat?
Berikut ini merupakan tanda-tanda perilaku orang yang beriman kepada malaikat. Yang pertama yaitu menaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. 2. Tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. 3. Mematuhi ajaran-ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan 4. Melaksanakan syariat Islam. Lalu, bagaimana perilaku orang yang beriman kepada malaikat? Perilaku orang yang beriman kepada malaikat ialah selalu berhati-hati dalam segala perbuatan, selalu berbuat positif, dan menghiasi diri dengan akhlak mulia. Selanjutnya, ada beberapa hikmah beriman kepada malaikat. Di antaranya, 1. Dapat mengetahui keagungan Allah dan kebesarannya. Kebesaran makhluk yang bernama malaikat pada dasarnya merupakan keagungan dari Sang Pencipta malaikat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. 2. Melahirkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan perhatiannya terhadap manusia dengan diutusnya malaikat dalam rangka mengawasi manusia dengan mencatat amal-amal yang sudah dilakukan manusia dan berbagai bentuk kebaikan lainnya. 3. Tumbuhnya rasa cinta kepada para malaikat disebabkan ketaatan dan kepatuhan para malaikat yang tidak pernah ingkar dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, setiap kehidupan manusia tidak pernah lepas hubungannya dengan tugas malaikat. Dan yang terakhir yaitu terhindar dari perilaku percaya terhadap tahayul dan hufarat. Perilaku demikian biasanya menyelimuti diri orang-orang yang tidak mengimani pada hal-hal yang bersifat gaib. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.